بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat, terima kasih sudah hadir, saling memberikan semangat untuk bisa menikmati pembelajaran, belajar tentang hal-hal yang yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa harus melalui Rasulullah? Kalau dari Allah langsung kepada kita, Umi Ida. Kalau dari Rasulullah harus langsung kepada kita, ya, Masya Allah, Pak Joko, berat sekali. Karena dari Allah yang 300.000 volt misalnya, kepada kita yang hanya 10 volt, itu pecah kita. Itu harus melalui adaptor. Adaptornya itu Jibril. Jibril menurunkan dari 300.000 volt menjadi 1.000 volt. Terus dari Jibril kepada Rasulullah SAW yang memiliki kemampuan untuk menerima itu. Ya, sampai 100 volt. Kemudian baru oleh Rasulullah kepada kita yang hanya sekedar 10 volt. Sehingga tengah jeprut. Gitu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Nabi, Masya Allah. Ada yang Nabi itu memang bisa gitu dapat wahyu gitu kan. Dari yang Maha Agung. Masya Allah. Rada berat. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah, ya Kang Saifuddin, Allah ingin seperti ini. Kemudian oleh Rasulullah disampaikan keinginan Allah itu kepada kita. Ya sudah, itu yang Allah inginkan, tidak yang lain. Kemudian kalau kita tambah dengan yang lain, Masya Allah, ini Abah ya, Masya Allah. Janganlah. Saya pikir dokter juga marah kalau sudah ngasih obat kepada kita, terus kita tambah-tambahin gitu kan. Saya pakai ini ditambahin ini, kecuali dengan rekomendasi dokter sendiri ya. Dokter yang nyuruh ini obatnya, kalau mau nambah pakai yang ini silakan. Tapi kalau tidak disuruh sama dokter, janganlah, nanti dokternya marah malah nggak mau ngerawat kita nanti. Kalau tempo hari Ustadz Zainandan, Masya Allah, ilmunya yang sistematis disampaikan kepada kita. Bisi capek gawe teka pakai, kita sudah capek kerja tapi nggak kepake. Yang lebih dahsyat lagi, sudah capek kerja malah dapat siksa, itu yang lebih dahsyat lagi. Bukan teka pakai tapi dapat siksa, Masya Allah. Dan siksa itu ya versi Ana Ustadz Wawan, siksa itu ternyata bukan hanya di akhirat, di dunia ya. Kalau salah ibadah itu efeknya kepada fisik dan psikis kita beda itu. Tapi kalau sudah sesuai dengan sunnah itu Rasulullah itu sudah menyampaikan pas untuk kita. Ada belakangan ini beberapa insan sumber yang mengatakan di media sosial, udahlah ibadah mah ibadah aja, jangan dikait-kaitkan dengan fisik. Sholat ya sholat saja, mau sehat mau enggak ya sholat. Iya saya setuju, itu setuju. Saum ya saum, jangan dikait-kaitkan dengan kesehatan, kaitan saum dengan kesehatan. Saya setuju itu. Tetapi jangan dimatikan juga ya. Jangan dianggap tidak ada. Ustadz Wawan, saya menerjemahkan kalau kita melihat kaifiah. Misalnya ini sholat, itu kaifiahnya itu kulitnya. Kulit itu menunjukkan namanya. Kedondong kulitnya begitu, itu berarti kedondong. Nanti ada isinya. Ada isinya, ada makna ya, bacaan-bacaan. Terus nanti ada kandungannya, itu hikmah. Nanti ada dosisnya. Nah, ini baru apa namanya? Kalau sudah dosis, ini sudah kepada akhlaknya. Akhlak yang harus hadir dari kedondong itu apa? Gak mungkin kita tahu kedondong kalau kita tidak
lihat kulitnya kan itu. Dan ini harus pas, jangan ditambah, jangan dikurang. Seperti itu. Nah, jadi subhanallah, kalau kita melihat di media sosial itu gencar sekali. Di Ustadz Wan punya channel YouTube sendiri. Kita bisa melihat dari channel YouTube-nya banyak hal dibahas di sana. Dan luar biasa. Saya banyak sekali mendapatkan pencerahan karena saya termasuk yang rutin mendengarkan setiap updating yang disampaikan oleh Al Ustadz. Nih, jadi sahabat, sengaja kemarin Ustadz Jainandang yang sekarang dua Sabtu terakhir ini tidak bisa hadir karena sibuk, katanya sudah izin. Ya udah, saya minta Sabtu ini dan Sabtu depan Ustadz Wawan menyampaikan tentang hal-hal yang menyangkut ibadah-ibadah yang sesuai sunnah. Praktis saja Ustadz Wawan, karena kami ingin sholat mana sih yang boleh, yang mana yang tidak boleh kan itu ya. Mana yang sebetulnya yang sekarang ini rame, padahal katanya nggak betul bener gitu kan. Saum mana sih yang sekarang rame, padahal nggak betul gitu kan. Nah seperti itu. Mana yang sebetulnya harus kita lakukan. Seperti itu Ustadz Wawan. Juga kepada sahabat semua, alhamdulillah tadi pagi dari jam 8 sampai duhur acara munggah bunga di Adipati Kertabumi nomor 15 tuntas dengan 200 sekian ya. Yatim duafa mendapatkan goodie bag dan bekal mereka untuk mereka merasa gembira menghadapi saum. Berikut juga jamaah di antara hadirin ada yang hadir juga di acara tadi. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiro ya, atas semua dukungan, doa dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ngirim buat isi goodie bag yang dibagikan kepada fakir kepada yatim duafa itu. Alhamdulillah semuanya sudah sampai selesai tuntas. Terima kasih. Bulan Saban terakhir kita melaksanakan majelis Zoom ini. Ustadz Wawan Sofwan akan melengkapi beberapa hal yang berkaitan apa yang boleh atau tidak boleh, apa yang banyak dilakukan padahal tidak boleh dilakukan pada sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah, hatur nuhun Ustadz, karena bagaimanapun juga jangan sampai kita capek gawe tapi dosa gitu. Aduh, jangan capek deh, gawe jangan. Pak di teke. Capek gawe tapi di TK ini jangan sampai terjadi ya Kang Billy Irfan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sesuatu yang saum sekarang ini menjadi saum yang baik, yang mudah-mudahan optimal ya, tidak keseluruhannya akan sempurna tentunya, tetapi kita berjuang untuk memantaskan diri mendapatkan kesempurnaan ya Bulia. Itu saja, hatur nuhun kepada semua sahabat tadi atas peran sertanya tadi di acara Munggah Bunga. Bulia nuhun pada semua, dan Kang Sulwan nuhun juga everyone, semua. Sadawan diatur semingguan payung Ustaz. Assalamualaikum. Hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم